Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila, NRP 46. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perencanaan pembuatan IPAL di PPNS. Perencanaan pembuatan IPAL di PPNS sangat diperlukan karena di PPNS sendiri banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika PPNS dan menghasilkan limbah, baik itu limbah cair non B3 maupun limbah cair B3. Limbah cair non B3 sendiri di PPNS bisa dihasilkan dari kegiatan seperti MCK, dan limbah cair B3 sendiri dapat dihasilkan dari kegiatan seperti praktikum dengan penggunaan bahan kimia. Karakteristik air limbah yang dihasilkan di PPNS setelah dilakukan pengujian dan analisa terhadap baku mutu air limbah yang mengacu pada Permen ILAK nomor 68 tahun 2016 masih belum memenuhi baku mutu. Bisa dilihat pada gambar di video ini di mana karakteristik air limbah parameter PSS sebesar 280 mg per liter, COD sebesar 350 mg per liter, BOD sebesar 165 mg per liter, minyak dan lemak sebesar 15 mg per liter, amonia sebesar 80 mg per liter, total koliform sebesar 300.000 mpm 300 ml, PP sebesar 2,5 mg per liter. Dari karakteristik air limbah di PPNS yang melebihi baku mutu ini, maka perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan adanya pembangunan IPAL di PPNS agar hasil buangan air limbah di PPNS tidak mencemari lingkungan sekitar, baik itu badan air maupun air tanah. Saya Sinta, NRP 53. Pada slide ini saya akan menerangkan alternatif pengolahan yang kami gunakan di IPAL kami. Pengolahan limbah merupakan proses penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik limpasan atau efluen maupun domestik. Hal ini meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan, fisik, kimia, dan biologi. Pada desain IPAL kami memilih 3 alternatif, yaitu ada alternatif 1, 2, dan 3. Pada slide ini terdapat proses flow diagram alternatif pengolahan yang pertama. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pada unit adsorpsi dapat menghilangkan kontaminan Pb atau timbal sampai dengan 0,025 mg per liter. Pada unit oxidation ditch dan bak sedimentasi dapat menghilangkan kontaminan BOD sampai dengan 4,455 mg per liter. Sedangkan kekurangannya, coliform hanya dapat dihilangkan sampai 3.000 mg per liter saja, yaitu sesuai dengan standar baku mutu Permen LH nomor 68 tahun 2016. Slide selanjutnya yaitu ada proses flow diagram untuk alternatif pengolahan yang kedua. Kelebihannya yaitu pada unit modified induced air flotation untuk pengurangan minyak dan lemak bisa dihilangkan sampai dengan 0,75 mg per liter. Selain itu, hampir sepenuhnya memenuhi baku mutu untuk parameter yang lain. Akan tetapi, untuk nilai efluen dengan parameter limbah Pb dan total coliform masih di atas baku mutu, sehingga alternatif 2 ini kurang optimal untuk digunakan pada pengolahan kami. Selanjutnya, untuk proses flow diagram alternatif pengolahan 3, pada unit adsorpsi bisa menghilangkan kontaminan Pb sampai dengan 0,075 mg per liter. Sedangkan pada unit
Modified Induced Air Flotation juga bisa menghilangkan minyak dan lemak sampai dengan 0,75 mg per liter. Akan tetapi, kekurangannya pada penghilangan kontaminan TSS dan BOD masih sangat besar daripada dibandingkan dengan alternatif pengolahan yang pertama, sehingga dianggap kurang maksimal dalam pengolahan ini. Berdasarkan 3 alternatif pengolahan yang telah kami analisa, maka pengolahan yang kami pilih untuk desain IPAL kami yaitu alternatif pengolahan yang pertama. Karena semua parameter di alternatif ini menghasilkan nilai paling kecil dibandingkan dengan alternatif 2 maupun 3. Sehingga kami akan memilih alternatif pengolahan yang pertama untuk desain IPAL kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumelar Asada. Di sini saya akan menerangkan tentang layout IPAL yang direncanakan. Yang pertama adalah dari influen. Influen di sini adalah sumber limbah yang ada di perusahaan yang kemudian dialirkan ke bar screen. Fungsi bar screen di sini adalah sebagai pengolahan fisik, yaitu untuk menyaring sampah-sampah yang terbawa oleh air limbah. Dari bar screen lanjut ke grease trap. Grease trap di sini berfungsi sebagai pretreatment untuk mengolah minyak dan lemak dari limbah laboratorium. Lanjut kemudian ke bak ekualisasi. Di sini bak ekualisasi berfungsi untuk sebagai pengolahan fisik, di mana untuk menghomogenkan konsentrasi limbah dan beberapa sumber air limbah, yang kemudian lanjut ke oxidation ditch. Di sini berfungsi sebagai pengolahan biologis untuk mengolah limbah domestik karena mempunyai nilai BOD yang cukup tinggi, yang kemudian lanjut disalurkan ke clarifier atau bak pengendap. Di sini berfungsi sebagai bak presipitasi kimia dalam mengendapkan lumpur dari hasil presipitasi kimia, yang kemudian dialirkan ke bak netralisasi. Bak netralisasi di sini berfungsi sebagai pretreatment dalam menetralkan pH dari limbah laboratorium, yang kemudian dilanjut ke bak adsorpsi. Di sini bak adsorpsi berfungsi sebagai pretreatment dalam mengadsorpsi Pb dan Cu dari limbah laboratorium, yang kemudian ke bak desinfektan. Di bak desinfektan berfungsi sebagai
meremoval mikroorganisme yang terkandung dalam air limbah karena mikroorganisme yang terkandung sangat besar sehingga perlu pengolahan khusus. Yang terakhir ke sludge drying bed. Di sini sebagai menampung lumpur yang dihasilkan dari semua unit IPAL. Yang kemudian sisa air dari pengolahan IPAL dibuang ke badan air. Limbah cair yang berasal dari kantin, bengkel, laboratorium, dan toilet dialirkan menuju unit pretreatment berupa bar screen yang bertujuan untuk memisahkan padatan seperti sampah, sisa-sisa makanan, dan benda kasar lainnya yang tercampur dengan air limbah agar tidak ikut terbawa pada pengolahan selanjutnya. Kemudian air limbah dialirkan menggunakan pompa dengan daya 11 watt menuju grease trap yang terdiri dari 2 kompartemen dengan luas total 15 meter yang bertujuan untuk memisahkan lapisan lemak dan minyak dari air limbah agar tidak mengganggu proses pengolahan. Minyak dan lemak yang terapung di permukaan harus diambil secara berkala kemudian dikeringkan. Air limbah yang sudah bebas lemak dan minyak kemudian dialirkan menuju bak ekualisasi dengan menggunakan pompa berdaya 12 watt. Bak dengan luas 33 meter dan kedalaman 2 meter ini berfungsi sebagai penampung air limbah sebelum menuju unit pengolahan, sehingga air limbah memiliki karakteristik yang homogen dan debit yang stabil. Kemudian menggunakan pompa berdaya 21 watt, air limbah dialirkan menuju oxidation ditch. Di sini, air limbah akan dialirkan secara berputar sambil dicampurkan bakteri pengolah serta oksigen. Mikroorganisme yang ada akan menguraikan zat organik yang terdapat dalam air limbah, lalu menggunakannya untuk proses pertumbuhan. Terdapat satu buah aerator dengan kapasitas 90,38 kg oksigen per jam yang berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam air, sehingga meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme aerob untuk mengikat zat-zat tersuspensi dalam air. Dengan menggunakan pompa berdaya 21 watt, air limbah kemudian dialirkan menuju bak pengendap atau clarifier. Unit dengan diameter 5 meter ini berfungsi untuk penjernihan dan pemekatan lumpur dari air limbah. Sebagian lumpur yang mengendap dikembalikan dengan sistem sirkulasi kembali ke oxidation ditch, sehingga konsentrasi mikroorganisme tetap terjaga. Sedangkan sebagian lumpur yang lain akan ditampung ke dalam bak pengering lumpur atau sludge drying bed. Sludge drying bed merupakan unit pengolahan lumpur dengan sistem pengeringan untuk mengurangi kadar air dan volume dari lumpur. Unit ini memiliki panjang 18,7 meter dan lebar 12 meter. Kemudian air limbah dialirkan menuju bak netralisasi 1 dengan menggunakan pompa berdaya 19 watt. Di dalam bak ini, pH air limbah yang semula 6,5 diturunkan menjadi 4 dengan cara menambahkan asam sulfat sebanyak 1,6 liter per hari. Hal ini karena absorpsi senyawa timbal dengan menggunakan karbon aktif lebih efisien pada pH 4. Selanjutnya, dengan menggunakan pompa berdaya 14 watt, air limbah dialirkan menuju bak adsorpsi, yang berfungsi untuk menyisihkan senyawa timbal yang berasal dari laboratorium dengan menggunakan media karbon aktif yang diregenerasi tiap bulannya. Air limbah yang telah diolah kemudian dialirkan menuju bak netralisasi 2 menggunakan pompa dengan daya 32 watt. Dengan tujuan untuk menaikkan pH air limbah yang mulanya 4 menjadi 6,8 dengan cara menambahkan natrium hidroksida sebanyak 1,6 liter per hari. Karena sebelum menuju bak klorinasi, air limbah harus memiliki pH yang relatif netral. Kemudian air limbah dialirkan menuju bak klorinasi dengan menggunakan pompa berdaya 14 watt. Bak ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen yang terdapat di dalam air limbah menggunakan natrium hipoklorit. Air yang keluar setelah proses klorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismatun Nuria, NRP 37. Di sini saya akan membahas mengenai pembebanan atau perhitungan gaya beban. Jadi yang dipakai untuk laporan kami yaitu menggunakan bak ekualisasi. Contoh pembebanannya. Jadi pembebanan sendiri itu menghitung dua beban yaitu beban limbah dan beban tanah. Untuk mencari nilai beban atau W itu
sama dengan H kali gamma air limbah. Lah untuk H sendiri itu ketinggian dari dimensi bangunan yang telah dihitung. Semisal menghitung pembebanan menggunakan ekualisasi, berarti menggunakan H bak ekualisasi. Untuk gamma limbah sendiri itu sudah ditetapkan, yaitu sebesar 10,3 kN per meter persegi, sehingga W didapatkan dari H kali gamma air limbah. Selanjutnya setelah mendapat nilai W, yaitu mencari nilai C dan D menggunakan persamaan AX plus BY plus CZ plus D, sehingga didapatkan rumus yaitu W sama dengan D plus Z kali C. Itu untuk mencari nilai C dan D untuk beban limbah dan beban tanah. Untuk selanjutnya yaitu menghitung nilai F resultan itu untuk menentukan nilai FU. Setelah kalian tadi mendapatkan nilai W, nilai D dan nilai C, kalian mencari resultan V1. Resultan V1 itu rumusnya 0,5 kali L2 kali setengah L2 kali H limbah atau tinggi kali gamma limbah. Nah, untuk L2 sendiri itu didapatkan dari gambar tersebut ya, dimana L2 itu sama dengan lebar dan L1 itu sama dengan panjang dari bak ekualisasi tersebut. Lalu dimasukkan nilainya dan akan ketemu hasil dari V1. Hasil dari V1 tadi dihitung untuk menentukan nilai per 1 meter persegi. Jadi dihitung itu rumusnya misal ya, ini V1 yang dihitung. V1 sama dengan RV1 per L2. L2 kan lebarnya tadi. Jadi itu nanti dibagi dan ketemu hasilnya V1 atau resultan V1 ini dalam satuan meter persegi. Lalu selanjutnya untuk menghitung resultan V2 itu rumusnya V2 sama dengan 0,5 kali 2 kali L1 min L2 kali H limbah kali gamma limbah. Kan tadi udah diketahui nilai N nya, tinggal dimasukkan dan dimasukkan lagi ke rumus untuk mencari resultan V2 dalam 1 meter persegi. Selanjutnya setelah didapat itu kalian bisa memasukkan ke rumus FU plat dasar atau FU plat dinding. Untuk FU plat dasar itu rumusnya 1,4 kali D. D itu gaya geser yang paling menentukan. Gaya geser yang paling menentukan itu kalian bandingkan antara nilai V1 dengan V2, itu besaran yang mana. Jadi nanti yang dipakai yang lebih besar itu untuk nilai D-nya. Selanjutnya untuk FU plat dinding sendiri itu rumusnya beda dengan FU plat dasar ya. FU plat dinding itu rumusnya 0,5 kali gamma kali HL pangkat 2 kali KA. Ya, seperti itu. Lalu nanti dimasukkan HL kuadrat itu tinggi dari bangunan itu. Untuk KA sendiri, nilai KA itu didapatkan dari selanjutnya yaitu menghitung nilai FU plat dinding. FU plat dinding yaitu rumusnya FU sama dengan 0,5 kali gamma kali H kuadrat kali KA. Nah, untuk nilai KA sendiri itu didapatkan dari rumus tan kuadrat buka kurung 45 min gamma per 2. Itu nanti didapatkan nilai KA dan nanti dimasukkan pada perhitungan resultan FU. Nah, untuk selanjutnya itu kalian sudah mendapatkan nilai FU atau kecepatan geser dari plat dinding dan juga plat dasarnya itu. Nah,
tabel ini itu untuk apa sih? Tabel ini itu untuk menentukan tipe jenis tanah di daerah tersebut. Lah, tipe jenis tanah itu dari mana? Tipe jenis tanah itu didapatkan dari nilai sondir yang terdapat pada tabel berikut ini. Ini tuh nilai sondir di mana dia itu untuk menentukan ini tuh di daerah ini tuh termasuk tanah apa. Nah, setelah diketahui nilai sondir kan N kurang dari 15, berarti dia itu termasuk daerah